대감이다. 예? 뭐? 경기석이야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Haunted Palace yang semakin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah sadar bahwa itu adalah roh 8 kaki yang masuk ke dalam tubuhnya si dukun Lucnut, akhirnya Kang Chul langsung melepaskan diri dari si roh 8 kaki. Tapi tiba-tiba si roh 8 kaki itu menghilang dari sana. Gak lama setelah itu, Kang Chul menemukan Iori di mana dia disembunyikan. Keesokan harinya, mereka menemuin sang raja dan memberitahukan bahwa di tempat si dukun botak ditemukan bahwa dia itu memang fix adalah si Aguji dan juga orang yang bekerja sama dengan roh 8 kaki. Namun mereka nggak bisa langsung menghukum semua orang di sana termasuk si dukun botak karena harus sesuai dengan prosedur. Cuma Iori ngerasa sedikit aneh karena kemarin yang menghentikan anak buahnya si dukun botak itu untuk menghabisi Iori adalah si dukun botaknya sendiri. Katanya Iori itu cuma umpan aja. Dan kondisi si dukun botak saat ini dia itu masih dirasukin sama roh 8 kaki. Makanya dia bisa ngelihat kayak gini. Cuma setelah itu beberapa saat kemudian dia tiba-tiba aja pingsan ketika si roh 8 kaki udah keluar dari tubuhnya. Terus kan sang raja pergilah dia ke tempat persembunyiannya si dukun botak dan dia masuk ke ruangan tersembunyi tersebut. Betapa kagetnya raja bahwa dia nggak nyangka ada ruangan itu, dimana di ruangan itu banyak banget api dan sang raja menyuruh anggotanya untuk keluar dari sana karena dia pengen ngobrol dengan si arwah 8 kaki. Nah, ketika semua orang udah keluar, raja tahu bahwa arwah 8 kaki itu ada di api tersebut karena udah dicoba dipadamkan tuh sama pengawal. Tapi apinya tak pernah kunjung padam, hidup terus dia. 어디 숨어 있는 게냐? 왕으로서 덕이 부족하여 생긴 일이라 그저 즐기며 지켜보고 있다는 것을. Setelah dipanggil sama sang raja, akhirnya si arwah 8 kaki langsung keluar dan dia bersama raja pun langsung berduel karena raja bilang dia nggak takut sama sekali dengan si arwah. 어디 한번 해볼 테면 해보거라. Namun arwah 8 kaki tidak bisa mendekati raja karena raja masih memiliki batu pelindung. Nah, malamnya Iori melihat Kang Chul itu lagi duduk terdiam sambil merenung. Lalu dia menghampirin Kang Chul karena dia tahu bahwa Kang Chul itu kepikiran dengan kata-kata dari si roh 8 kaki. Dimana si roh 8 kaki sempat menyampaikan kepada Kang Chul bahwa musuh dia yang sebenarnya adalah keluarga kerajaan. Terus Iori mengatakan sama Kang Chul untuk jangan terlalu memikirkan hal itu karena bisa jadi si roh 8 kaki berusaha mempengaruhi hal yang buruk kepada Kang Chul untuk mengganggu pikirannya dia. Namun kemungkinan besar anak yang melihat bahwa Kang Chul itu pas mau naik ke langit pada waktu itu adalah si roh 8 kaki yang membuat dia akhirnya jadi jatuh lagi ke bumi. Dan Kang Chul nggak mau ngebahas hal itu lebih lanjut dengan Iori karena dia katanya ada urusan yang ternyata dia tuh diminta bantuan sama Bibi untuk menghancurkan jimat yang ada di bangsawan ini karena kan itu adalah bangsawan yang udah diincar sama Bibi untuk dia makan. Nah, kemudian Kang Chul memanfaatkan barangnya Iori ini untuk mematahkan jimat yang ada pada si bangsawan. Tapi ketika itu Iori kan ngikutin Kang Chul tuh, lalu dia menghentikannya dan dia mengambil barangnya tersebut sehingga enggak jadilah si Bibi makan. Gara-gara itu Bibi marah banget sama Iori karena sudah menghalangin tugasnya sebagai dewa. Nah, Iori juga dikasih tahu tuh sama Kang Chul bahwa ya tugas mereka sebagai dewa udah kayak gitu dan itu juga tidak termasuk hal untuk penghilangan nyawa bagi seorang dewa. Terus Iori bilang bahwa iya emang betul, tapi saat ini tubuh yang dipakai Kang Chul adalah tubuh manusia, jadi itu dikategorikan sebagai penghilangan nyawa kalau misalkan nantinya ketahuan. Nah, terus Iori mengambil barangnya dan langsung menyimpannya agar Kang Chul tidak mengambil barang itu lagi. Pokoknya disimpan sama Iori di tempat yang tersembunyi banget gitulah. Nah, kemudian kan Kang Chul tuh tetap nggak bisa tidur pada malam itu karena dua orang itu ngorok, terutama si Bapak Biksu. Kemudian pas si Bapak Biksu bangun, Kang Chul bertanya tuh sama dia apakah satu-satunya cara untuk mengalahkan arwah 8 kaki hanya dengan menggunakan seluruh kekuatan mutiara putihnya Kang Chul. Dan si Biksu bilang, iya satu-satunya cara yang dia tahu saat ini hanyalah itu. Sedangkan cara lain dia nggak tahu. Dan pembicaraan mereka terdengar langsung sama Bibi. 도상수 풍산의 배후에 데뷔전이 있다.
Keesokan harinya, berdasarkan informasi dari mertuanya raja, katanya bahwa Ibu Suri itu ada indikasi bekerja sama dengan si dukun botak. Pokoknya dia kayak menjelek-jelekan Ibu Suri gitulah. Nah, gara-gara itu raja percaya dong, karena dia ini kan adalah orang kepercayaannya raja. Makanya setelah itu raja menemuin Ibu Suri dan langsung bertanya tentang fakta tersebut. Cuma Ibu Suri mengakui bahwa memang dia bekerja sama tapi tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Kemudian raja memperingatkan sama Ibu Suri kalau misalkan dia udah tahu semuanya, dan dia meminta Ibu Suri untuk sadar gitu kalau misalkan dia itu dimanfaatkan sama si dukun botak. Dan raja juga masih berbaik hati karena tidak meminta Ibu Suri untuk bertanggung jawab atas semuanya. Ketika itulah Ibu Suri teringat ketika dia memberikan kain Pangeran Yongin kepada si dukun botak. Tapi tetap aja dia masih menolak untuk tidak percaya bahwa dia selama ini udah dimanfaatkan sama si dukun botak. Terus si dukun botak itu kan udah mau dihabisin tuh nyawanya sama mertuanya raja. Tapi tetap aja dia masih memiliki nih dukungan dari si arwah 8 kaki. Karena ketika dia mau dihabisin nyawanya, si arwah 8 kaki merasukin tubuhnya lagi dan memerintahkan sama mertuanya raja untuk membuat dia di sebuah tempat terpencil agar gak ketahuan sama orang lain, karena dia itu masih bisa berguna untuk mewujudkan tujuan dari si mertua raja itu. Makanya mereka dikasih tempat di sini yang gak diketahuin sama orang lain. Dan si dukun botak percaya bahwa selama si arwah 8 kaki memihak mereka, maka mereka bakal aman dan gak ada yang bisa menyingkirkan mereka sama sekali. Setelah itu dia langsung memanggil lagi si arwah 8 kaki untuk meminta bekerja sama lagi. Keesokan harinya, raja menunjukkan kepada Kangcul dan juga Yori silsilah keluarga kerajaan, di mana dari sana mereka melihat bahwa kayaknya tuh yang diincar sama si arwah 8 kaki adalah Raja Yeonjong pada waktu itu. Itu adalah buyutnya raja. Jadi mereka bakal nge-track ke sana kira-kira apa penyebabnya. Dan menurut Iori bahwa si arwah 8 kaki itu lahir ketika memang masa pemerintahan Raja Yeonjong. Dan kata raja pada waktu itu dia memiliki orang yang dekat banget sama dia yang ternyata keturunannya langsung dari Pak Choi. Nah, jadi sekarang tugas mereka adalah mencari di manakah Pak Choi berada. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan buku yang dicari-cari sama Pak Choi. Setelah itu Yori pergi mampir ke kamarnya ratu dan memberikan batu pelindung kepada pangeran. Katanya kalau misalkan pangeran menggunakan batu itu, si arwah 8 kaki gak bisa mendekatin pangeran sama sekali. Setelah dia keluar dari ruangan ratu, dia melihat bahwa Kangcul pergi sama Bibi. Jadi dia curiga kalau misalkan mereka mau ngapa-ngapain bangsawan lagi kan. Nah, ternyata Bibi itu mengatakan sama Kangcul dia tahu kalau misalkan Kangcul itu mau menyerahkan mutiara bersinarnya untuk mengalahkan roh 8 kaki. Nah, Bibi nggak setuju dengan hal itu, dan pada waktu yang bersamaan dia juga minta tolong sama Kangcul, tapi Kangcul nggak mau lagi bantuin dia karena kata Kangcul Yori itu benar adanya. Dan pembicaraan mereka itu didengar langsung sama Iori. Nah, gara-gara itulah si Bibi itu marah banget sama Kangcul, sehingga dia bilang bahwa dia itu bakal mencari cara untuk menyadarkan Kangcul. Nah, pada malam harinya ketika Bibi lagi berjalan-jalan, dia seperti diajak oleh seseorang dan dia ikutilah petunjuk-petunjuk tersebut. Dia diarahkan ke tempat ini yang ternyata itu adalah tempat si dukun botak. Dimana pas dia masuk ke dalam, dia melihat seorang bangsawan yang berumur lebih dari 60 tahun yang memang disediakan sama dia untuk dia makan. Nah, tapi itu dikasih nggak cuma-cuma kepada Bibi. Jadinya Bibi itu dikasih sama si dukun botak karena dia pengen mengajak kerja sama si Bibi ini. Jadi dia kasih tau lah kalau misalkan yang menghalangin mereka itu adalah Iori. Makanya Kangcul juga jadi kayak gitu karena dia peduli banget sama Iori. Nah, karena emang dasarnya Bibi ini benci banget sama Iori, akhirnya dia maulah diajak bekerja sama si dukun botak ini dengan syarat dia kasih Iori sama mereka dan nantinya Bibi bakal dikasih makanan terus sama mereka. Terus kan Kangcul akhirnya memutuskan untuk meminta maaf sama Iori karena sudah mengambil barang-barangnya tanpa izin. Terus Iori bilang udah gak apa-apa. Cuma Kangcul kaget ketika Iori itu tidak memiliki batu pelindung lagi karena dia coba untuk megang Iori tapi gak ada apa-apa. Iori bilang dia udah kasih tuh sama pangeran. Terus dilarang sama Kangcul, dia bilang oke, ntar aku ambil lagi deh itu batunya. Kata Iori gak apa-apa karena dia udah
enggak butuh lagi yang namanya batu pelindung karena ada yang melindungi dia yaitu Kang Chul. Sedari dia kecil Kang Chul lah yang selalu melindungi dia dan dia udah nggak bingung lagi siapakah Kang Chul dan juga Yun Gap. Setelah itu Iori bilang dia juga sengaja nggak pakai batu pelindung lagi agar dia bisa ngekise Kang Chul. Apa nggak deg-deg tuh ketika Iori mendekatkan bibirnya ke Kang Chul dan mereka akhirnya kise. Tapi Bibi enggak suka dengan hal itu. 아야야, 밥 먹다 말고 Pas lagi makan di rumah, Kang Chul tuh kan senyum-senyum sendiri. Lalu digoplak lah sama emaknya Yun Gap. Dia juga cukup marah karena uang gajinya Kang Chul itu digunakan untuk beli barang-barang yang nggak penting menurut dia. Jadi mereka beberapa hari bakal makan bubur terus. 그걸 네가 어찌? Setelah itu Iori bertanya sama biksu tentang apakah betul kalau misalkan untuk menghilangkan si arwah 8 kaki hanya butuh satu cara aja yaitu menggunakan mutiara bersinarnya Kang Chul. Nah heranlah si biksu kok Iori tahu ya kan. Nah Iori bilang dia mendengarkan percakapan Kang Chul sama Bibi dan hal itu dibenarkanlah sama si biksu. Cuma ada sebenarnya satu cara lagi yang pernah dicoba sama neneknya Iori yaitu mendatangkan arwah orang yang sudah meninggoy gitu. Dan ternyata kan si Bibi nguping tuh pembicaraan Iori dengan si biksu. Jadi dia menawarkan diri tuh, oke kok misalkan aku bantu gimana gitu. Akhirnya Iori percaya aja nih sama Bibi. Ya udah, akhirnya si Bibi melaksanakan rencananya dengan si bapak dukun botak itu. Nah terus dia bilang sama si dukun botak, oke dia bakal ngebawa Iori ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Ketawa ketiwilah si dukun lucnut botak ini. Dan sebenarnya setelah Bibi keluar dari sana dia melihat loh kok ada mertuanya raja nih di sini gitu kan. Apa tujuannya dan mengapa dia pergi ke tempat si dukun botak. Tapi karena tujuannya itu pengen menyingkirkan Iori jadi dia nggak mau menyelidikin lebih lanjut. Nah setelah itu keesokan harinya dia mengajak Iori lah ke tempat pertemuannya dengan si dukun botak. Dimana Iori nggak tahu kalau misalkan si dukun botak itu ada di sana. Terus pas Iori masuk dan udah bertemu sama Bibi dia itu kan mau mempersiapkan semuanya tuh. Cuma Iori kaget banget ketika si dukun botak itu muncul. Loh, ini gimana nih maksudnya gitu kan. Nah ternyata Iori akhirnya menyadarin bahwa dia itu udah ditipu sama Bibi. Bahkan Iori pun sempat terpental seperti ini. Untung aja Iori nggak kenapa-kenapa. Terus Bibi bilang dia melakukan itu karena dia nggak terima karena Kang Chul itu sudah berubah gara-gara Iori. Makanya dia benci banget sama Iori dan pengen menyingkirkan Iori. Tapi Bibi nggak tahu kok misalkan si dukun botak itu ternyata ngejebak dia loh di situ sebenarnya. Terus Kang Chul itu kan menyadarin bahwa ada yang aneh nih, kok Iori nggak ada suara. Terus dia mampir keluar dan dia melihat loh kok Iori nggak ada nih. Setelah itu ternyata si dukun botak juga menyuruh anggotanya untuk ngejemput Kang Chul dan akhirnya Kang Chul mengikutin kemana dia pergi. Nah akhirnya sampailah Kang Chul di tempatnya Iori dan betapa kagetnya dia ketika dia lihat di sana bahwa Iori itu udah disekap sama mereka dan dia lebih kaget lagi kalau ternyata adiknya ikut campur. 열이야. Dia nggak percaya bahwa Bibi itu tega melakukan hal yang seperti ini. Dia coba untuk menyadarkan Bibi, tapi Bibi ini nggak mau mendengarkan Kang Chul sama sekali. Intinya dia bilang dia mau menyingkirkan Iori, dan akhirnya mereka berdua malah berduel. Kang Chul udah bilang dia nggak mau ngelawan Bibi karena itu kan sama aja kayak ngelawan adiknya sendiri. Tapi tetap aja Bibi bilang ini adalah cara untuk melindungi Kang Chul. Jadi mereka lanjut tuh. Bahkan Bibi itu menggunakan kekuatan mutiara putihnya untuk mengalahkan Kang Chul. Hingga akhirnya Iori tersadar bahwa ternyata tujuan si dukun botak dan juga roh 8 kaki itu bukan untuk membantu Bibi, tapi dia itu mengincar mutiara bersinar dari salah satu di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Bibilah yang menjadi korban. Karena dia melindungi Kang Chul, jadinya dialah yang terkena pedang tersebut. Karena setelah itu, si arwah 8 kaki langsung mencabut pedang tersebut dan keluarlah mutiara putih itu dari tubuhnya Bibi. Dimana kalau misalkan naga nggak ada mutiara itu, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Dan mutiara putih itu ditelan sama si arwah 8 kaki dan dia menjadi semakin kuat banget.
Iori langsung menyuruh Kang Chul ngebawa Bibi dari sana. Mereka harus segera keluar karena nggak tahu apa yang terjadi setelah si arwah 8 kaki itu memiliki kekuatan sebesar itu. Nah, mereka langsung keluar dari sana dan mencoba untuk menyelamatkan Bibi. Tapi kan seperti yang udah dibilang tadi, bahwa kalau misalkan naga tanpa mutiara bersinar, mereka itu bakal kehilangan nyawa mereka. Hingga akhirnya Bibi bilang sama Kang Chul bahwa dia udah nggak bisa bertahan lagi. Cuma satu hal yang mau dia sampaikan, bahwa ternyata selama ini mertuanya raja itu adalah dalang dibalik semuanya. So akhirnya Bibi harus berpamitan dengan mereka berdua, dan seketika itu tiba-tiba aja angin berhembus dan juga hujan datang dan Bibi langsung menghilang. Kang Chul harus kehilangan adiknya sendiri. Betapa sedihnya Kang Chul, dan dia berjanji bakal membalaskan dendam atas itu. This is so heartbreaking. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.